semuanya, selamat datang di pembahasan jurnal hukum kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Properti di Medan, karya Waji dan rekan-rekan dari Universitas Al-Wasliyah dan Universitas Prima Indonesia. Jurnal ini membahas bagaimana penerapan hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa properti di Kota Medan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses peradilannya. Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat, khususnya di sektor properti, pembangunan perumahan, gedung komersial, dan lahan investasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi. Namun, seiring dengan itu muncul pula berbagai sengketa properti seperti jual beli tanah yang bermasalah, perjanjian sewa yang dilanggar, hingga persoalan tumpang tindih sertifikat tanah. Masalah-masalah ini seringkali menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan memperumit proses hukum di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana KUH Perdata diterapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut dan apa saja hambatan yang terjadi di lapangan. Adapun tujuan utama penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hukum perdata diterapkan dalam menyelesaikan sengketa properti ini di Pengadilan Negeri Medan. Yang kedua, untuk menganalisis berbagai kendala hukum dan administratif yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa. Dan yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi solusi agar sistem peradilan perdata menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu gabungan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kitab-kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang pokok agraria. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana penerapan hukum tersebut di lapangan, khususnya melalui putusan-putusan Pengadilan Negeri Medan yang terkait dengan sengketa properti. Dengan dua pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah teori hukum yang berlaku benar-benar diterapkan secara efektif dalam praktik. Hasil penelitiannya, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan hukum perdata di Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim menggunakan dasar hukum dari KUH Perdata dan UU PA untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan, jual beli maupun sewa menyewa properti. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala besar, antara lain tumpang tindih sertifikat tanah yang menyebabkan ketidakpastian kepemilikan. Lalu, proses litigasi yang panjang dan memakan waktu bertahun-tahun, biaya perkara yang tinggi sehingga membebani para pihak yang bersengketa. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam hukum perdata, hingga sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan karena pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi keputusan. Kurangnya pemanfaatan mediasi atau arbitrase, padahal metode ini bisa mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus ke pengadilan. Adapun analisis hukumnya, dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa properti diatur berdasarkan beberapa prinsip penting dalam KUH Perdata, yaitu pasal 1313 tentang perikatan yang menegaskan bahwa setiap perjanjian menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak, pasal 1243 tentang wan prestasi yang menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi janji atau kewajiban dalam perjanjian harus mengganti kerugian, pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum yang mengatur bahwa setiap orang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib memberikan ganti rugi. Ketiga prinsip ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai sah atau tidaknya perbuatan hukum yang menjadi sumber sengketa. Namun penerapan pasal-pasal ini seringkali terkendala oleh lemahnya bukti administrasi dan tumpang tindih kepemilikan, terutama pada kasus tanah. Rekomendasi dan solusinya, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa properti di Medan, yaitu perbaikan administrasi pertanahan agar tidak ada lagi tumpang tindih sertifikat atau status tanah yang tidak jelas. Peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat supaya mereka memahami hak dan kewajiban sebelum melakukan transaksi properti. Peningkatan peran mediasi dan arbitrase agar penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Serta penguatan mekanisme eksekusi putusan, sehingga hasil keputusan pengadilan dapat dijalankan dengan segera dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adapun sebagai kesimpulannya, penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa properti di Pengadilan Negeri Medan telah berjalan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UU PA. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Hambatan seperti tumpang tindih sertifikat, proses litigasi yang panjang, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan.
Melalui reformasi administrasi, peningkatan edukasi hukum, dan optimalisasi penyelesaian sengketa non-litigasi, diharapkan sistem peradilan perdata di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Nah, demikianlah analisis jurnal tentang penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa properti di Medan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Penyerobotan Tanah karya Ihsan Rahman dan kawan-kawan dari Universitas 19 November Kolaka, di mana jurnal ini membahas mengenai bagaimana penerapan hukum perdata yang digunakan untuk menyelesaikan kasus penyerobotan tanah yang merupakan salah satu masalah hukum paling sering terjadi di Indonesia. Penyerobotan tanah adalah tindakan mengambil alih atau menguasai tanah milik orang lain tanpa izin hak yang sah. Fenomena ini sering terjadi karena motif ekonomi seperti ingin memperoleh tanah tanpa melalui prosedur hukum yang benar atau memanfaatkan kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan. Dampaknya tidak hanya merugikan pemilik tanah, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyerobotan tanah ini bisa mengakibatkan penggusuran paksa dan kehilangan tempat tinggal bagi korban. Karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum perdata dapat menjadi sarana yang paling efektif untuk memulihkan hak kepemilikan dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perdata dalam kasus penyerobotan tanah serta menjelaskan proses hukum yang bisa ditempuh oleh pemilik tanah untuk mendapatkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Artinya, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan laporan penelitian untuk memahami mekanisme hukum yang berlaku dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian ini menjelaskan bahwa penyerobotan tanah ini dapat diselesaikan melalui dua jalur hukum, yaitu pidana dan perdata. Namun, jalur perdata dinilai lebih efektif karena secara langsung mengatur hubungan antara individu dan hak kepemilikan atas tanah. Berikut tahapan penyelesaian kasus penyerobotan tanah melalui jalur hukum perdata. Yang pertama, pembuktian kepemilikan tanah, di mana pemilik tanah yang sah harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau bukti pembayaran pajak. Bukti ini sangat penting untuk menunjukkan hak hukum atas tanah yang disengketakan. Lalu yang kedua, pengajuan gugatan ke pengadilan negeri. Setelah bukti siap, pemilik tanah dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan penyerobotan, di mana gugatan ini bertujuan untuk meminta pengembalian tanah sekaligus ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga, pemeriksaan bukti oleh pengadilan, di mana hakim akan menilai bukti dari kedua belah pihak untuk mendengarkan saksi serta mempertimbangkan argumen hukum yang diajukan. Di mana proses ini memang bisa memakan waktu yang cukup lama karena harus melalui tahapan persidangan, banding hingga kasasi. Lalu yang keempat, keputusan pengadilan. Apabila terbukti benar terjadinya penyerobotan, pengadilan akan memerintahkan agar tanah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan jika perlu memberikan kompensasi atau ganti rugi. Dan yang kelima, pelaksanaan putusan atau eksekusi, di mana setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, pengadilan dapat mengeksekusi tanah tersebut. Jika pelaku menolak, maka aparat hukum dapat dilibatkan untuk memaksa pelaksanaan keputusan pengadilan. Nah, dari hasil penelitian terlihat bahwa penyelesaian secara pidana tidak selalu memberikan solusi yang tuntas. Hukum pidana hanya menghukum pelaku, tetapi tidak otomatis mengembalikan hak tanah kepada pemilik yang sah. Sebaliknya, hukum perdata mampu memberikan pemulihan hak melalui mekanisme gugatan dan eksekusi. Dalam konteks hukum perdata, penyerobotan tanah termasuk dalam perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, prinsip pembuktian kepemilikan diatur dalam pasal 1465 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mengklaim suatu hak harus membuktikan dalilnya di depan pengadilan. Dengan demikian, jalur perdata memberikan kepastian hukum dan keadilan yang lebih nyata karena fokusnya adalah mengembalikan hak kepemilikan kepada pihak yang benar-benar berhak.
Dari hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan, yaitu hukum perdata lebih efektif untuk menyelesaikan kasus penyerobotan tanah dibandingkan hukum pidana. Hukum pidana hanya menghukum pelaku, sedangkan hukum perdata memberikan pemulihan hak kepemilikan. Proses hukum perdata memang memakan waktu, tetapi memberikan hasil yang lebih pasti melalui mekanisme gugatan dan eksekusi. Diperlukan perbaikan sistem administrasi pertanahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar kasus serupa dapat dicegah di masa depan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa penyerobotan tanah paling efektif diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Melalui mekanisme gugatan, pihak yang dirugikan dapat memperoleh keadilan, pemulihan hak milik, serta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, hukum perdata juga memungkinkan adanya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga prosesnya bisa lebih cepat, murah, dan efisien. Pada akhirnya, perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah sangat bergantung pada ketegasan hukum dan kesadaran masyarakat untuk menempuh jalur hukum yang tepat. Demikianlah analisis jurnal tentang penerapan hukum perdata dalam kasus penyerobotan tanah. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami bahwa peran hukum perdata sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak kepemilikan, dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang penerapan hukum perdata di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan jurnal hukum berikutnya.